Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 perintah Allah yang berangkai dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Dan yang ketiga ayat anishkurli wali walidaika. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Artinya tidak diterima salatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli wali walidaika, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua.
kita perhatikan tartibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua, kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada satu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budak. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 baru bapak. 3 berbanding 1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran hamalathu wahnan ala wahnin.
Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan, berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan, muntah nggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama, makin berat, makin lama, makin besar. Kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh. Ini berat mau ke pasar, taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, jantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya ke alam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan kalah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah itu. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik, orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati mendapat pahala syahid akhirat, tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, saya mah pilih selop aja dah. Lalu nyebur ke kali, mati syahid, tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, di antaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asik tidur lelap. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini?
Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Di rambutan yang kontes-kontes kasih babak sono. Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti." Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok anu, parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini, kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya, itu daging dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta, disuapinya ibunya. "Tiap hari kamu kerjakan ini?" "Tiap hari," kata si anak tadi. "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu." Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum
masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan, tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kelepasan omong, udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu ilah saja. Al-khidmah artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, saya ya Rasul, nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, nggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang nggak sabar, dia bilang, Allah kenapa saya kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya nggak ngurus tuanya, yang afdal itu yang tua dan banyak ibadahnya dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya. Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin mak gua noh. Masih minta tolongin, berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah. Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya.
Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda, tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff, uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etik. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Jurayj. Satu hari Jurayj ini sedang sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Jurayj, kan? Jurayj, sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurayj sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Jurayj bimbang dalam hati. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Jurayj ta'ali, Jurayj sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.